Jadi kayak teman kampus aku orang Lampung, dia punya temennya itu mau bikin event di Lampung gitu. Jadi aku kayak ternyata tapi ini ya, Februari mungkin kan kita sibuk nih ya, tapi di Februari ini terima kasih Kak Malvin Evano. Kan kemarin aku waktu itu aku pengen belajar Jasuke ya, kalian tahu nggak? Aku kemarin bikin Jasuke di rumah sendiri, itu benar-benar gue puas banget, soalnya kayak kejunya tuh nggak pelit, karena gue tau banget semua tukang Jasuke itu kejunya pelit banget, susunya juga pelit banget. Walaupun kayak bisa nggak sih kayak mas boleh nggak sih kayak ditambahin gitu, tapi kayak kita bayar lebih gitu, kayak nggak apa-apa gue bayar, tapi tolonglah. Maksudnya kayak jagung sama keju sama susunya tuh ibaratnya tuh kalau 10 ya, jagungnya tuh 9. Kok brightness sih juga? Jagungnya 9%, terus 0,5%-nya itu 0,5% ini susu, 0,5%-nya juga keju gitu. Jadi kayak gue cuma makan jagung pakai mentega doang. Jadi aku bikin sendiri deh. Nggak sih, aku nggak bikin sendiri, aku minta bikinin mbak aku. Tapi kalau ada tangan aku tuh langsung naik kontras. Kita atur kecerahan. Tone. Ih. Sharpness. Kok nggak ada bright gitu? Kalau di sini banyak isinya. Sesi 2 SOLA. Oh iya. Tanggal 16. Gak nail art lah, enggak. Soalnya kuku aku, jadi aku waktu konser waktu itu tuh aku nail art. Terus kuku aku tuh tipe yang dia tipis banget, dia nggak bisa di. Kalau misalnya mau nail art bisa, tapi kayak pertama aku nggak pengen, kedua wah ada di sekolah ya. Makasih Kak Kalis. Udah mbak. Tau gak sih guys, sekarang harus lihat isi apa isinya game semua. Sekarang aku suka banget main Cooking Madness. Jadi kalian harus lihat aku main Cooking Madness ya. Betapa jagonya gue main Cooking Madness. Ini udah level 64. Aku tuh dulu main ini kan di handphone, cuman kalau di handphone tuh kayak bener-bener makan memori gede banget. Sebenarnya kapasitas memori itu juga masih ada, cuman kayak nggak mau. Terus aku kapan-kapan showroom main ini ya, Cooking Madness. Soalnya menurut gue ini adalah game yang benar-benar bisa bikin aku deg-degan gitu. Ya nggak sih? Kayak terus ini kayak easy man, easy go. Guys.
2 lagi Nah, terus ada game apa lagi ya? Ini ada Toy Blast. Aku juga jago main Toy Blast. Subway Surf. Kalah. Katanya easy. Iya, ini karena kayak aku nggak mau show off aja ke inian gue, ke apa sih namanya, kekerenan gue dalam bermain apa itu namanya, bermain game. Tapi emang tab ini dibeli kan emang buat cuma main game gitu kan, jadi kayak nggak apa-apa kalau mau download game yang banyak, download aja nggak apa-apa, cuma buat main game, nggak buat yang kayak gue bilangnya sih buat kuliah, padahal kuliah gue juga pakai HP gitu. Iya. Kalian pernah sampai berapa guys levelnya? Gue nggak tahu sih kalau Subway Surf itu kayak skor tertinggi 18. Bisa coba ya kalau misalnya Subway Surf lomba sama orang tuh seru tau. Kalian pernah nggak sih main sama temen kalian nih? Ntar playnya tuh sama gitu kayak play. Apa? Playnya tuh sama gitu. Gue mau beli botol dulu ya. Enak banget main di situ, kayak puas, layarnya tuh gede. Terus kalian aku bakal sampai dulu tuh ya waktu gue kecil kan aku main kayak ginian kan. Aku tuh kayak mikir gitu, ada kereta lagi tapi ada palang-palang kayak gini. Terus masuknya gimana? Terus ada kereta yang lewat gitu kan. Padahal di depan ada kereta yang berhenti. Itu keretanya kayak mana tuh? Gue nggak suka banget dapet sepatu itu, soalnya kayak sepatu itu sangat tidak membantu, malah bikin kayak makin kalah gitu. Udah. Apaan? Kalau gue main. Sini aku main. Oh, kamu main Toy Blast nggak menang-menang? Enak aja. Gue udah ini ya. Nah, nih. Skornya adalah 6.000. Apalagi ya guys, kita mau pamit di sini. Terang banget sih kayak ibu-ibu. Aku udah download Lato weh. Lihat deh. Ada aplikasi Lato. I might kill. 2 game udah ente. Ya memang. Kok cek internet emang. Starting Lato. Ya iklan. Kenapa sih kalau misalnya aku tuh sebel banget sama game yang kayak iklannya tuh banyak banget. Itu kayak lu bukannya bikin orang, kan kalau game kan untuk menyenangkan hati ya, kalau jangan ditutup cahayanya kamu, Makanya dibuka ke sana biar cahayanya kelihatan. nih kita start ya. Itu udah masak. Ya bawa aja ke sini. Lah katanya kamu yang ini. Iya, aku yang gituin kejunya sama susunya di sini. Itu gimana sih? Ini denger suaranya ya guys. Permainan paling kok muter-muter gini? Mana mau kuncinya? Jangan dilepas, tekan dan tahan. Tekan dan tahan lalu naik turunkan. Oh gini. Ya Allah, gue main di sini aja nggak bisa, apalagi mainan asli.
Iya boleh. Aku mau bikin. Ini cara gue bikin jagung susu kayak Panas. panas deh mbak. Aduh kalau nggak itu di atas setel lagunya aku juga kayak kenapa sih setel lagunya. Ini yang ini aja. Semua boleh. Ya, Yuni ada semutnya. Ada lagi. Buka yang baru aja lah. mungkin nggak ada noh. Nggak mau. Nih. Nggak mau nanti dia di dalam ada. Yaudah coba. Udah aku nggak mau makan. Omong tinggal ngambil gini ah. Dari sisi itu berasa Yulinya. Ya udah sini aku ambil. Siapa bukain ini? Kerjaan edak ini semua. Ini si Amel. Kenapa ya guys? Kan kita semua pasti kayak benci kan sama semut. Masa kayak bukan benci sih, kayak gue yakin kayak semua orang nggak ada yang menyukai semut gitu. Kayak buat apaan semut? Kalau aku sih nggak suka yang semut. Soalnya semut tuh menurut aku annoying banget gitu loh, kayak yang apaan sih? Nah, tapi semut suka jadi contoh yang baik agar kita bisa bekerja sama, kan? Cukup. Dah. Jagung tuh kenapa ada airnya ya? Apa karena direbus terus dia jadi mengeluarkan air? Oh my god. Kenapa sih semut harus diciptakan di dunia Indonesia? Nah, senyum ada apa? Kenapa nggak hewan lain aja? Ini masih ada ini pas aku aduk tuh kan. Aku takut Ya lalu semut satu ininya seabrek lah sama kan ah. Sayang. Aku takut kemakan. Pilnya pun Aku takut dia kemakan ya. Jadi dia berkembang biak. semut itu gedean kamu daripada semut loh. Tetap aja Tinggal kunyah gua obat. yang banyak. Nih, kalau air warnanya putih, terus dikasih tinta 1 titik, Beda itu. airnya kan langsung berubah. Kalau itu beda lah. Apa bedanya? Kalau badanku segini besar terus dikasih semut 1 titik sini kamu. Tetap aja dong. Beda lah. Banyak pihak. Tetap aja dong. Jadi jangan pergi dulu. Aduh, semut. Aku mau pergi aku. Gue tuh benci banget sama semut. Selain toke, hal yang paling gue benci adalah semut. Sayang nih. Udah, kamu mau pergi aja tuh. Semut. Tara. Komodo gue nggak benci. Kenapa nggak banyak komodo aja? Kenapa harus semut gitu? Kenapa komodo tidak diciptakan lebih banyak daripada semut? Kayak semut tuh kayak apaan sih lu? Semut gak jelas. Itu dia kalau kayak gitu, kalau misalnya kamu bikin kayak gini,
Susunya tuh jangan dibuka semua. Lalu mbak, aku coba dulu. Gak enak. Kurang apa ya? Kurang manis. Kurang uang. Yang ini kan? Apanya nambah aja encrit. Ini kayak kurang manis, tapi kurang manisnya dikit gitu. Is. Oke. Udah. Kemarin udah kentang. Ini enak banget, parah. Coba tadi gak ada insiden semut. Kalau nggak ada insiden semut, ini aku rate menjadi 1000/10. Tapi karena ada insiden semut, jadinya aku rate jadi berapa ya? Jadi 10/10. Terus kemarin aku lihat ada orang yang bikin jasuke, tapi dia tuh pakai saus. Gue yang kayak, jasuke kan manis ya, saus kan pedes, maksudnya gimana sih? Konsep hidupmu tuh apa? Tapi makan Cobain dulu ya masakan kayak dia. aku kayaknya kurang keju deh. Tapi ya guys, makan jasuke tuh kalau misalnya lagi nggak kepengen banget tuh, Cobain punya aku. kan itu. Kayak aku kurang keju deh. Mentega. Ya. Iya, Mentega kan udah banyak tadi. keju sih. Udah banyak. Mantap. Udah berasa kejunya. Tapi kayak kurang, ya kayak lain aja. Kalau misalnya kalian makan jasuke lagi nggak pengen, terus jadi enak, karena kan manis ya. Dikurang nasi keju. Ada jagung yang udah pikiran. Emang ada? Emang kan itu udah dipilih Kak. Aku terakhir makan jasuke itu waktu ke safari sama tim B. Tim B. Tim X ya? Lupa deh. Tim B dong. Kantor. Pokoknya member-member pada ke safari itu loh guys. Gila, kalian harus lihat sih ini. Itu bener-bener yang semua orang inginkan. Yang kayak susu dan kejunya tuh banyak. Pengen bilang, mbak kayak gini nih kalau jualan. Semuanya perbandingannya tuh pas. Udah kita jualan aja ya. Oke. Udah dibikin saja meja-meja di sini. Apa Bu? Meja-meja ada jualan di sini. Ya Pep. Tapi tidak laku dari sekitarnya. Terus itu aku beli di safari, aku lupa harga berapa, tapi kayak 15-an ribu gitu deh. Tapi yang itu enak. Kalau yang itu mas-masnya tuh kan Jessie bilang, mas boleh balikin kejunya nggak? Terus mas-masnya tuh kasih gitu. Terus katanya nggak usah bayar.
Aku beli casing tapi polos banget. Jadi aku tadi mau tempel-tempelin stiker. Tapi gue cuma punya stiker garasi drift. Gue kayak gak deh. Kita tidak boleh. Kayaknya enak banget ya, tapi gak suka juga. Ada gak sih kalau Jasuklat, jagung susu coklat. Menurut aku nggak enak. Soalnya kan kalau keju kan yang dicari asinnya kan. Jadi kalau misalnya pakai apa? Namanya tuh coklat, kayaknya enak. Apa enggak kalau susunya susu coklat enak nggak? Berarti pakai kental manis coklat gitu loh. Cobain dia suka pakai sarden. Enggak ya? Oke, kalau maunya tuh kayak ada yang jual jasuke. Tapi ya sih, orang kan jualan nyari untungnya. Tapi udah naikin aja harganya. Naikin harganya, terus tapi ininya dinaikin juga. Bahan-bahannya. Maksudnya kayak pokoknya yang paling enak tuh yang di Safari. Menurut aku tuh enak. Ya, itu dijualnya di mana sih? Di tempat Panda itu deh, yang kita harus naik bus gitu dulu. Itu enak banget. Cuma 15.000. 15.000 apa 20.000 ya? Aku lupa deh. Aku cuma suka jagung, olahan jagung tuh jasuke, tapi kayak udah kayak udah tau kan susu jagung, terus es krim jagung gitu, aku gak suka. Iya sih 20.000 kayaknya agak mahal, tapi yang dia kasih tuh banyak. Porsinya juga enggak sih, porsinya biasa aja. Cuman susunya sama apanya tuh namanya, kejunya tuh banyak. Jadi kayak siapa yang setuju kalau es krim jagung gak enak? Kayak olahan lain yang bawa-bawa nama jagung tuh rasanya nggak kayak jagung. Ya nggak sih? Misalnya kayak es krim durian ya, itu nggak tahu sih, aku nggak pernah coba karena aku nggak suka durian. Kayak semua makanan yang membawa embel-embel jagung tuh rasanya nggak jagung. Maksudnya dia punya rasa jagung yang berbeda dengan jagung yang asli gitu. Apa karena kayak beda gitu, kayak apa ya? Kalau durian sih aku nggak suka. Makan kejunya yang masih kotak gitu, enak banget. Masih dulu mami aku pas hamil adek aku, si Amel, itu katanya ngidamnya tuh sumpah ini part terenak woi. Gimana sih, nggak kelihatan ya? Kamu tuh bener-bener yang udah tinggal
Tapi enak banget cuy. Udah tinggal yang kayak, oh ini terenak parah. Nah, makanan kalau udah mau habis makin enak. Ada tahu jagung yang pakai mozzarella. Dari mana kamu? Dari mana? Jumatan. Orang pada berangkat dia udah pulang Jumatan, Pak. Oh ya, ngidam, dulu mami aku ngidam keju. Jadi bener-bener yang kayak suka banget makan keju. Terus pas Amel lahir, Amel tuh suka banget sama keju. Sampai kalau misalnya beli pizza kan maunya kan yang kayak ada beefnya tapi ada kejunya. Kalau dia tuh maunya full keju dan menurutku itu enak banget. Kalau full keju tuh kayak terlalu harus ada dagingnya atau ada apanya kayak gitu. Kalau dia emang nggak, maunya full cheese gitu. Sampai dulu dia tuh suka beli keju yang kecil gitu, tau gak sih, yang kemasan tapi yang cuma segini. Itu dia makan itu setiap hari tapi digigitin, bener-bener kayak langsung makan. Kok asin banget ya. Aku pernah lihat di TikTok udah kalau salah. Ada jasuke atasnya pakai mozzarella. Dipik dah kalau nggak salah jualnya. Ini juga Amel suka makan keju pakai gula tapi dicampur, abis itu dicemilin gitu. Tapi adik gue tidak memasuki ke klan orang yang makan keju pakai nasi. Itu udah paling freak banget sih. Masa kayak keju pakai nasi? Ada orang yang makan keju pakai nasi. Itu darah Indonesia udah kental banget. Ini bagian paling enak ini gak sih? Mentega pakai nasi. Kalau mentega pakai nasi menurut aku enak tapi digoreng. Jadi kayak aku tuh dulu suka banget nasi goreng yang nggak pakai kecap. Jadi kayak nasi dicampur mentega terus diaduk sama nasi tapi sambil digoreng gitu. Terus pakai telur deh, enak banget. Itu buat bekal biasa. Habis. Aku majuin bangku dulu. Ini bangku ruang tamu gue kan. Minum lah, ya nanti. Aku minum itu aja deh. Jumatan mulai jam berapa sih? Pas Jumatan sebutin makanan yang menurut kalian sebutin percampuran makanan yang menurut kalian tuh aneh banget. Coba kalian sebutin.
makan bubur pakai nasi. Aku pernah lihat orang makan sate Padang pakai bubur. Ada. Gue liat di TikTok. Mangga pakai nasi. Oh, itu mango sticky rice. Aku juga nggak suka mango sticky rice. Tapi itu nasinya bukan nasi pure lo ambil dari rice cooker, bukan. Kalau mango sticky rice tuh nasinya kalau nggak salah nasi ketan apa gitu. Durian pakai sambal apa nih? Ini bukan makanan yang kalian bikin-bikin ya, maksudnya makanan yang udah ada terus kayak menurut kalian kayak apa sih, kok aneh banget? Apa ya? Ya sekarang dulu waktu sekolah pernah nggak minum kayak gini? Sticky rice kan, bakso Malang pakai lontong, itu aneh sih, itu aneh sih. Basic skill waktu SD. Iya kan, ini orang-orang kayak guys, screenshotnya gini aja. Tuh makan pakai nasi. Makan pakai nasi pernah sih, cuman aku makan mie aja kadang aku nggak habis, maksudnya kayak porsinya lumayan, jadi kadang nggak pakai nasi. Nyemil kerupuk dicelupin jus. Oh, ada satu makanan yang aneh tapi enak, kentang pakai es krim. Itu enak sih menurut aku. Karena dulu aku kayak pas makan kayak gitu, orang-orang bilang apa sih aneh banget gitu. Terus mereka coba enak weh. Jadi es krim vanilla biasa gitu terus pakai kentang. Kue tiaw pakai sate. Tapi itu kayak gue bakal makan deh, soalnya kayak dua makanan kesukaan gue. Aku suka kue tiaw sama suka sate, tapi satenya sate Padang. Dulu waktu aku SMP aku inget banget. Jadi tuh aku telur pakai kuah mie, tapi nggak pakai mie-nya, terus pakai nasi. Itu kan sebenarnya tetap jahat kan, tapi setidaknya karbohidratnya hanya satu gitu. Cuman setidaknya gue nggak makan mie yang prosesnya katanya seminggu gitu. Nah terus dulu itu tuh waktu zaman aku tuh sering sendirian di rumah. Kayak papa aku kerja, mami aku kerja, mbak aku dulu kan papa aku punya koperasi gitu kan. Nah mbak aku tuh suka di situ, abang aku sekolah, adik gue kemana ya? Ini si Amel kemana? Ya pokoknya kayak dulu masih ada mbak aku satu lagi di rumah, jadi aku kayak bertiga lah tuh sama dia. Seru banget dulu. Itu aku punya mbak ya. Dia kayaknya tuh nggak kuat deh sama gue, soalnya gue tuh susah banget disuruh mandi dulu. Lu juga susah disuruh mandi sampai sekarang. Ya gue pernah. Terus dia tuh bilang dia mau keluar, dia bilang ke mami aku katanya dia mau keluar, katanya dia mau nikah. Padahal dia nggak nikah. Gue ketemu sama dia, lu tau Mbak Cici nggak, bang? Ingat nggak? Gue ketemu sama dia di depan. Enggak, maksudnya waktu itu, dan dia belum nikah, dia bilang mau nikah. Padahal itu karena dia emang gak kuat aja sama kita, karena kita tuh bener-bener kayak gue gak bakal nurut kalau misalnya, bukan gak bakal nurut, kayak dulu tuh ya, ini sih emang lagi bandel-bandelnya sih. Dulu tuh waktu kecil aku kan bertiga di rumah, susah disuruh-suruh gitu. Aku jadi kayak pantes sih dulu mbak gue yang ini tuh keluar, karena mungkin dia nggak kuat sama kelakuan gue sama adik gue. Nah dulu kita kayak pulang sekolah ganti baju,
Terus Amel ya nih, Amel dulu tuh waktu sekolah dia duduk, sepatunya dibukain, terus dia ganti baju, abis itu dia langsung masuk ke kamar, terus minta nyalain AC, matiin lampu, sama minta nyalain TV. Dulu kan nggak ada handphone kan, terus pokoknya bilang mau nyalain TV, nyalain AC, sama mati lampu. Itu si Amel tuh dulu kayak gitu. Dia tuh emang bosi banget, tau gak sih guys? Ini gue ceritain tentang Amel ya. Tapi Amel tuh bosinya yang kayak bukan dia yang mau, tapi emang kayak orang-orang memperlakukan dia seperti itu. Karena kayak gimana ya nih, kalian dengar cerita aku ya, kalian nilai sendiri. Jadi waktu dulu aku kan dianterin sama papa aku naik mobil. Jadi kita tuh satu sekolah dulu waktu SD kan. Amel kelas 1, aku kelas 3. Terus kita dianterinnya bareng, kita naik mobil. Terus pas udah dianterin, aku turun, Amel turun. Pas Amel turun kayak kan jadi sekolahnya kan sekolah negeri ya, jadi kayak emang apa sih namanya, jarang ada mobil yang masuk terus muter balik di lapangan tuh jarang. Nah terus papaku kan biasa muter balik di lapangan karena jalanannya tuh lumayan sempit gitu kan. Jadi papaku masuk terus muter balik di lapangan. Terus pas masuk muter balik di lapangan, teman adik aku udah yang nungguin di depan pintu mobil. Abis itu pas adik aku turun, tas adik gue dibawain sama temen-temennya. Terus gue bilang kayak gini kan, Mel jangan kayak gitulah, maksudnya kayak lu jangan ngebosi gitu, jangan suruh temen-temen. Terus tau gak, mereka tuh, gue inget banget dulu temen-temennya Amel tuh manggil gue kakaknya Amel. Terus temen-temennya bilang kayak gini, enggak kakaknya Amel, ini emang kita yang mau, kita emang mau bawain tasnya Amel. Terus jadi dulu Amel tuh ada tas sama tas bekal gitu kan. Ada yang bawain tasnya, ada yang bawain tas bekalnya. Gue tuh yang kayak adik gue tuh bener-bener dari dulu tuh ketua geng tahu. Tapi emang dia ini sih kayak sangar gitu dulu. Enggak, pokoknya dia galak, dia orangnya. Ya kalian lihat aja tuh sekarang. Terus gue bilang kan, Amel lu jangan kayak gitu, maksudnya kayak lu bawa sendiri lah punya lu. Terus dia ngomong apa coba ke gue? Dia bilang kayak gini, gue juga nggak minta kok dibawain, merekanya aja yang mau bawain, rezeki mah nggak boleh ditolak, kata adik gue kayak gitu. Terus gue kayak ya Allah emang Amel tuh. Terus ya ada satu saat gue digangguin sama temen cowok gue. Digangguinnya tuh ya gangguin anak SD gitulah. Dia tuh badannya tinggi, gede, bener-bener namanya Gunung. Kalian pernah inget gak sih, aku pernah cerita aku punya teman namanya Gunung yang bener-bener badannya gede. Terus masih temenan sama aku sampai sekarang. Badannya gede, terus bener-bener yang kayak apa sih namanya, dia tuh tinggi, pokoknya kayak kalau misalnya kita masih SD, dia tuh kayak anak-anak yang udah SMA, udah SMP gitu. Terus waktu itu ada bongsor ya orang. Terus ada satu saat dia tuh gangguin gue. Terus adik gue lihat, tau nggak dia apain sama dia? Kerahnya diginiin. Lu jangan macem-macem ya sama kakak gue. Itu gue ingat banget, itu di sekolah, itu waktu gue kelas 3 di kelas 1 SD guys, bayangin. Kan bisa bayangin kan betapa ini kenapa sih? Aduh. Kan bisa bayangin kan betapa galaknya Amel. Amel tuh dulu bener-bener segalak gitu. Sampai kayak, terus dia tuh dulu kalau ngomong tuh frontal, cuman itu waktu masih kecil kan. Terus akhirnya gue marahin, kan kalau jadi orang nggak boleh frontal gak sih? Maksudnya kayak harus jagain perasaan orang juga, nggak bisa kalau kayak gitu. Makanya gue tuh nggak pernah bolehin dia masuk JKT, karena kalian lihat sendiri aja tuh perlakuannya tidak mencerminkan sebagai idol. Maksudnya kayak aku sama dia 11-12, tapi kalau aku tuh masih bisa ditahan gitu, gue masih bisa ngerem. Tapi kalau dia tuh udah nggak bisa. Jadi kayak kalian jangan pernah suruh Amel masuk JKT. Dia emang dulu tuh dipanggilnya tuh preman. Sumpah dia preman banget, perlakuannya parah.
di SD, bayangin masih SD. Nah terus dia mulai kayak dulu dia temennya bener-bener sebanyak itu kan, tapi dia mulai yang temennya itu aja semenjak waktu di SMP, mungkin kan karena pandemi juga kan. Tapi sekarang di SMA dia temennya bener-bener kayak kakak kelas yang kayak udah kelas 3. Jadi kalian tau kan saudara aku yang namanya Kezi itu yang kita pernah live bareng. Itu dia sama Kezi itu klop banget. Sebenarnya si Kezi itu seumuran sama aku, cuman karena aku jarang di rumah sebenarnya aku akrab. Cuman kalau Amel sama Kezi ini benar-benar kayak udah satu paket gitu. Udah kayak kalau ada makanan udah pasti ada lauknya gitu. Itu mereka kayak gitu. Jadi waktu adik aku mau masuk SMA, aku sama abang aku kan SMA-nya sama gitu. Aku sama abang aku juga SMP-nya sama. SD-nya pernah sama tuh, tapi kan aku pindah kan. Cuma ada aku doang yang beda. Nah, ada aku tuh dia tuh maunya satu sekolah sama Kezia. Akhirnya yaudah ya kan, satu sekolah sama Kezia. Itu bener-bener kayak menurut gue ya, dia tuh nggak bakal apa ya sih ini? Apa sih, kalian pernah nggak sih guys, misalnya kalian baru kelas 1 terus kalian takut sama apa kakak kelas 3 gitu, karena kayak dia udah senior terus kita kayak yang masih baru. Amel tuh nggak mungkin bisa kayak gitu karena Kezia itu wakil ketua OSIS. Pokoknya dia punya jabatan tinggi di sekolah itu. Si Kezia tuh bener-bener yang kayak favorit semua guru, kepercayaan semua guru, ketua Rokris. Terus dia pernah jadi wakil ketua OSIS. Terus dia juga sekarang jadi sekretaris di OSIS ya Mbak? Dia sekretaris OSIS ya? Kezia. Pokoknya tuh dia punya jabatan yang tinggi banget di sekolah. Nah, jadi kalau misalnya ada yang, jadi menurut gue ya nggak mungkin. Nah, Amel sama Kezia tuh kalau ke sekolah kuncirannya selalu sama. Dia tuh kayak suka dikepang-kepang. Nah, mbak aku kan pinter hairdo gitu kan, suka dikepang-kepang, suka dikuncir 2 gitu-gitu. Nah, Amel tuh punya backingan yang sangat kuat selain dirinya gitu. Kayak dia nih udah sangar nih. Terus dia punya kakak kelas yang kelas 3 yang jabatannya tinggi banget. Jadi mereka tuh penguasa sekolah sih menurut gue. Jadi apa sih namanya, teman-temannya itu udah nggak ada yang berani sama dia. Gue kan nggak pernah, aku kan nggak pernah ke sekolahnya, tapi kayak melihat teman-teman SMP dan SD-nya, aku kayak ini orang backingannya kuat nih. Sampai adik aku tuh bener-bener yang kayak udah berteman sama, bayangin ya, adik gue kan emang pulang sekolah jam 12. Nah tapi tuh adik aku emang yang lumayan aktif gitu di sekolah, yang kayak suka ikut OSIS. Adik aku ikut Rokris juga, jadi dia tuh suka ada rapat apa gitu, terus latihan apa. Jadi dia tuh, abang aku kan kerja tuh nggak mau di rumah aja, dia tuh pengen kayak kakaknya. Jadi dia suka suka inian juga, suka di luar. Nah terus dia tuh sampai kita kan kayak worry gitu kan, kayak lu makan apa nih siang gitu bla bla bla. Terus dia bilang udah tenang aja. Jadi deket sekolahnya dia tuh ada Laponya tuh terkenal banget. Lapo itu tempat makan orang Batak guys. Udah tenang aja, gue mah kalau siang makan di Lapo. Saya bilang, dari mana duit lu makan di Lapo? Maksudnya kan uang jajan dia kan per bulan kan, kayak kalau tiap hari makan Lapo kan 25.000. Kalau setiap hari 25.000, itu berapa tuh duit jajan dia? Maksudnya dia membaginya tuh gimana gitu. Dia bilang, enggak lah, gue mah kalau di Lapo dibayarin siapa guys? Dibayarin gurunya, guru Rokris. Guru apa, berarti guru agama Kristen. Gue bener-bener kayak, terus jadi dia tuh kalau misalnya di sekolah udah selesai sekolah, dia tuh mamanya pakai sendal. Terus gue bilang, Dek mau dibeliin sendal gak? Maksudnya sendal yang emang yaudah lu taruh aja di locker sekolah lu, jadi kalau lu bisa ganti gitu kalau misalnya ada kegiatan lain, biar gak usah pakai sepatu lagi. Enggak gak usah beliin sandal. Gue pakai sendal kuli aja. Kuli kan, jadi sekolah dia tuh lagi direnovasi, jadi dia suka ngambilin sendal kuli. Cuy, gue kayak adik gue tuh udah bener-bener preman banget, udah nggak bisa dibikin cantik jelita tuh, udah nggak bisa, udah susah gitu. Kayak udah bener-bener strong gitu, kayak jiwa tuh jaktim banget, nggak bisa.
kasihan banget. Jadi kayak padahal kan aku tuh dari dulu sama dia tuh dibeliin bajunya suka kembar karena emang kan kita cuma beda setahun kan. Terus apa-apa tuh kembar, apa-apa selalu sama gitu. Tapi semenjak aku kayak udah SMP, aku sudah memutuskan pilihanku sendiri gitu. Misalnya kayak kaki orang dewasa kan ukuran paling kecil 36. Nah pas kaki aku udah 36, Amel tuh udah nggak bisa pakai kayak, karena kaki dia misalnya waktu aku 36, kaki dia 34 gitu tuh udah kayak kita udah beda jalur lah waktu itu kan. Akhirnya dari situ udah nggak kembar lagi sampai sekarang. Baru aku tuh kalau misalnya mau beli sesuatu, aku pasti beliin dia kayak, walaupun kita selalu beli yang sama tapi beda gitu. Misalnya kalau aku beli sendal, aku warna pink, dia warna putih gitu, misalnya kayak gitu. Nah waktu itu aku mau beli sendal, terus aku bilang, lu mau beli sendal nggak, gue beliin buat di sekolah gini-gini. Sayang banget beli sendal buat di sekolah. Terus gue bilang, terus lu suka pakai sendal siapa? Karena aku tuh lihat dia tuh pakai sendal jepit gitu kan. Maksud gue kayak ya gue beliin gitu yang lebih bagus gitu kan. Terus gue salah, gue pakai sendal kuli aja. Terus kayak, sendal kuli lo pakai, paling gak bener. Cuman aku senengnya tuh sama Amel karena dia tuh kayak menghabiskan waktunya di sekolah itu maksudnya yang emang positif, yang emang kayak dia OSIS, dia aktif di Rockris itu rohani Kristen. Beda banget sama kakaknya nggak sih sebenarnya. Dulu aku juga orang yang seperti itu, cuman pas aku udah masuk JKT aku tidak mungkin mengambil itu semua kan. Amel bisa bertahan hidup di dunia keras ini. Wah, beuh. Amel belum pulang sekolah nih, dia pasti rohani Kristen abis. Itu udah yang kayak mimpin worship gitu-gitu, sampai yang kayak wede. Terus sekarang kalau misalnya gereja maunya pisah, kan kayak kalau misalnya gereja kan aku gereja umum, abang aku gereja umum, ada terus dia bilang kan jamnya sama tapi tempatnya beda. Jadi kalau misalnya gereja umum tuh di aku kemungkinan besar ada bahasa Batak tapi ada juga bahasa Indonesia gitu. Nah dia tuh nggak, dia bilang gue gereja remaja ya, ada teman gue soalnya. Jadi aku senang aja sih kalau misalnya dia gitu. Karena kalau misalnya gereja remaja itu dia ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Batak kayaknya enggak deh. Enggak bahasa Inggris sih. Buat nggak tahu, buat belajar. Jadi kayak gak bisa Amel kalau masuk JKT gak bisa. Ibadah youth ya? Enggak sih, aku pernah ikut youth sekali dong. Udah CD belum? Udah dong. Amel Batak banget, iya betul. Amel tuh emang klan Batak banget. Amel kalau masuk JKT langsung jadi ketua. Iya sih. Dan dia tuh tipe orang yang kayak nggak peduli lu siapa, maksudnya nggak peduli lu tuh kelas berapa. Kalau misalnya lu salah ya gue bakal negor lu gitu. Terus gue bilang kan, ya lu berani kayak gitu karena lu punya Kezia, dan karena lu punya Kezia yang kayak menurut gue ya, si Kezia nih orang pentingnya si sekolahan adek gue, orang pentingnya bener-bener yang kayak. Kau tahu kemarin dia yang hari Selasa kan olahraga, saya kan jalan kan, dia tahu nggak, si Amin udah jaga di pos, dia baru diantar koplak kan, orang pada jalan dia baru berangkat. Oh iya kan, di sekolah adek aku tuh suka ada yang kayak jalan bersama gitu, jalan keliling kampung gitu. Terus kalau misalnya lewat rumah Kezia, dia pasti siapin gue minum dong. Iya, siapin gue minum dong, atau sililak.
orang udah tutup aja dia baru berangkat. Oh ya, Amel tuh orang yang paling nggak mau telat kalau sekolah. Sekolah dia masuk jam berapa, Mbak? Masuknya 6:30, bangunnya jam 4. Masuk 6:30, bangun jam 4, siap-siap sampai jam 5. Jam 5 OTW, masuk jam 7. Dari rumah gue ke sekolahnya dia itu 5 menit. Tapi datangnya jam 5, OTW jam 5. Kalau OTW jam 5, masuknya jam 7. Gue juga gak ngerti tuh dia ngapain. Kan dia buka gerbang Sampai kayak satpamnya tuh datangnya bareng sama dia. Tapi emang yang bukan yang kayak nongkrong-nongkrong, emang dia langsung masuk aja. Gue gak ngerti aja kenapa kayak dia bisa secepat itu masuknya. Iya, dia bukain gerbang sekolah. Makanya kalau misalnya Kezia nginep di sini di rumahku, si Kezia tuh ini nggak bisa telat. Kalau telat tuh sama dia udah dimarah-marahin, udah yang kayak bisa nggak sih cepetan. Nah kalau Kezia tuh kebalik. Kalau Kezia tuh orang yang kayak, karena gue punya pride di sekolah ini, jadi gue masuk 6:30, OTW 6:30. Tapi emang rumah dia lebih deket sih. Kita dengar lagu ya. If I can have your attention. Guys, ini kayaknya udah masalah Jumat, tapi aku belum mau selesai. Jadi kalau misalnya kalian mau salat Jumat, ya udah salat Jumat aja. Jangan-jangan Amel capsek. Jadi situ dia ya. Aku suka denger lagu ini guys. Kalian download aplikasi musik dari sini. Bisa main lato-lato nggak? Nggak bisa. Rather be in jail. Kenapa jelek ya kalau digituin? Kita pakai brightness di sini ya. Tim tidak berusaha bisa main lato-lato. Aku nggak bisa dan aku tidak berusaha. Terima kasih Kak Sharon. Let's go. Kenapa nggak lagu Batak lagi? Yang setelah lagu Batak udah selesai start. Aku selesai jam 12 deh. Guys, coba spill sad song yang menurut kalian tuh kayak. Jadi hari ini aku ada rencana mau me time sebelum berkegiatan. Nah aku ingin me time tuh kayak, selain ada yang mau dibeli, aku ingin kayak bengong tapi sambil denger lagu. Jadi aku lagi mengumpulkan beberapa lagu-lagu yang menurut gue kayak
ini lagu enak dibuat bengong, misalnya kayak Space Song. Kalian tahu lagu Space Song nggak? Dari Beach House. Pokoknya lagu-lagu yang enak dibuat bengong gitu loh guys. Aku nanti bakal nge-tweet, Mbak pinjam HP itu dong. Tapi jangan di sekarang deh, nggak usah HP. Ini lagu enak pokoknya guys, kalian denger aja. Lagu ceritanya tentang apa ya nih? Ceritanya kayak, kalau dari makna gue sih, kayak aku tahu lagu ini sih dari apa sih namanya? Judulnya Space Song. Let you break my heart again, oh itu. Parday itu kan. I will. Kalau Joji, gue sukanya Die For You Joji. Kalau Here With Me nggak usah ditanya lah. Here With Me tuh udah on repeat banget di otak gue, kayak bener-bener. Tahu sih awalnya aku kan pernah cerita di PM. Awalnya sih emang aku bosen banget denger lagu Here With Me karena lewat mulu di FYP. Tapi pas aku kayak baca liriknya, wah bagus ya lagu ini. Iya, sama aku kemarin dikasih tahu sama Ashel lagu Golden Hour. Awalnya aku kan kayak dengernya kayak biasa aja gitu kan. Terus pas Ashel kasih tahu arti lagunya, kayak kata Ashel arti lagunya ini kayak lu tuh kayak nggak butuh waktu buat lihat kayak siapa gitu seseorang kayak buat bersinar gitu, kayak karena dia tuh udah already shine gitu loh, jadi kayak she's got glitter. Arctic Monkey demen gak lah? Demen sih, cuman aku nggak nonton konsernya kan mau ada konsernya. Nah, lagu Rex Orange. Siapa yang suka Rex ROC? Katanya dia terbukti tidak bersalah, jadi aku jadi mendengarkan lagunya lagi. I don't need a light to see you shine.
bukan tipe orang yang lagunya bagus-bagus. Gue emang kayak nggak tahu genre yang aku suka apa, tapi kayak aku suka lagu kalau liriknya kayak ini liriknya oke, baru aku suka. Kalau Glimpse of Us aku lagu yang sangat menyebalkan bagi orang-orang lain, jadi aku juga kurang suka sih karena lagunya masih terlalu ngantuk. Kalian kalau suka lagu itu dari nadanya atau dari liriknya guys? Tim mana? Kalau aku tim yang suka denger lagu dari liriknya. Die For You, tapi Die For You-nya Joji ya, bukan Die For You-nya The Weeknd. Sebenernya Die For You-nya The Weeknd enak, aku juga suka waktu itu. Tapi Die For You Joji tuh lebih yang kayak, soalnya aku kayak nggak berani juga kan kalau di OMI itu nggak bisa pakai foto fake kayak gitu, soalnya kena kalian harus denger lagu Die For You-nya Joji, sumpah kayak gue sedih banget, walaupun gue kayak kadang bisa pernah gak sih yang kayak gue nggak relate, cuman emang lagunya sedih aja, terus liriknya gue suka. Lagu favorit banget, aku lagu favoritnya masih dan Photo, masih Kill Bill sekarang, karena nggak tahu lagi on repeat aja, emang suka gue aja. Sumpah ini lagu yang sangat that's okay, 'cause I die for you. Aku suka bingung mau dengerin lagu, malah ya dengerin lagu aja sesuai. Kalau misalnya aku juga kadang pernah kok bingung setel lagu apa ya gitu, apalagi kalau misalnya di mobil siang-siang udah ngejoji aja nih. Justru karena siang-siang jadi kita bisa tidur siang mumpung lagi nggak kuliah. Lagu banyak tapi kayak itu aja. Berarti coba mencari sesuatu yang lain gak sih? Soalnya aku tipe orang yang lagunya on repeat tapi gak bosen-bosen, sampai aku menemukan lagu lain yang kayak wah gitu. Aku kan udah sering cerita ya, aku dengerin I Love You So 10 jam. Gue dengerin Here With Me 10 jam. Apalagi Kill Bill belum sampai 10 jam. Oh, MCR Cancer. Abis ini Cancer ya. Oke, tapi kan kalau lagu kan sebenarnya emang ada artinya kan. Tapi kalian tuh bisa mengartikan pakai POV kalian sendiri gitu loh. Jadi kayak tim Die For You The Weeknd. Berarti kalian tim Jessie. Jessie tuh suka The Weeknd. Jadi kita setelah The Weeknd. Bagaimana jika musuh mobil Anda bisa memiliki kekuatan perlindungan seperti magnet? Casio Magnetek memiliki 2 lotek kunci dan kunci seperti magnet untuk mesin mobil Anda. Casio Magnetek perlindungan non-stop friksi dan juga
Udah masuk kuliah belum lah? Emang masuk. Emang kapan libur kuliahku? Minimal premium lah. Nih di handphone gue yang ini premium. Semua apa ada. Nah ini di sini. I don't love you. Keganti guys. Yaudah karena keganti jadinya kita dengerin aja. Aku pengen download aplikasi musik di sini tapi kayak gak bakal pakai gitu. If you could get me a drink of water, 'cause my lips are just fading from my memory. Ini lagu tersedih. Sebenarnya lagu udah lama ya ternyata. Now my favorite color, my sister and my brothers. Cause my hardest part of this is leaving you. Aku lagi lihat-lihat lagu. Aku bikinnya sad song. Judulnya Cancer. Never marry, baby, I'm the soggy from the chemo. Die for you, wait, die for you, speed up. And just stay there, and I just hope you know. Die for you, bass boosted, slow. Damet. Siap berat. Oh, gue sedih banget nih, sampai nangis. Is leaving you. Setelah lagu apa lagi? Gue juga pengen tidur abis ini. Kan masih kan pulang. Dia main nanggur dari rumah dia. Ini udah azan. Sama cowok yang bersama. Jumatan dulu, ya selamat Jumatan. Selamat Jumatan. If I can't have you, no I should. Di Bali udah jam 1 lah. Ya saya di Bali kan ini. Nanti jangan lupa video call sama aku. Karena apa? Karena itu hari Senin. Kalau hari Senin kan pasti kan kita butuh semangat tuh. Jadi kayak setelah melewati hari-hari yang panjang, diakhiri dengan video call. About You lah. About You apaan? Lagu siapa? Nanti abis apa ini namanya azan ini aku setel lagu ya
Pano apa? Thank you Kak Net. Kemarin aku ini tahu. Gak jadi deh. Kalian kesel gak kalau misalnya ada orang yang kayak mau cerita abis itu gak jadi deh. Kayak pasti dia mengingat sesuatu yang kayak gue kan gak boleh cerita kayak ini gitu. Aku udahan, aku sambung turu. Hah? Kamu udahan, aku sambung turu. It's your golden. Ini yang kayak gini-gini gue bakal blok komennya karena lo gak sopan nyuruh-nyuruh gue begitu. Lo aja sana sama temen-temen lo, jangan setengah-setengahnya. Katanya kalau orang ngomongnya setengah-setengah, kenapa guys katanya? Keadaan Roy gimana? Roy sekarang udah di smoothing, rambutnya udah lurus. Dia sebenarnya dari dulu kan rambutnya emang gondrong, cuman kan dia inian apa? Nggak di smoothing, kalau yang ini di smoothing. Nih aku lagi on repeat ini banget. Aku bakal bikin TikToknya nanti pas aku video call. Pas gue cakep gitu. Still a fan even though it's salty. Hate to see you with some other but know you happy. Hate to see you happy if I'm not the one driving. I'm so mature, letting it out. Tell me the time I'm in I one night, I just want you. If I can't have you, no one should have mine. I might kill my eyes, not the best idea. His new girlfriend's next, how I get here. I might kill. Sekarang aja, sebenarnya aku udah bikin, cuman kayak menurut aku masih kurang gitu. Rather be in jail than alone. I get the sense that it's a lost cause. I get the sense that you might really love her. This text gon' be evidence. This text is evidence. I try to ration with you no more. It's a crime of passion, but damn, you was out of reach. Kalau kamu ngefans sama Fajar Sad Boy, iya soalnya aku pengen bikin jidak-jidak kayak gini. Saya suka cewek marah-marah. Nanti aku. Pengen bikin jidak-jidak kayak gitu, nanti aku bikin. Makanlah, udah. Karena aku habis makan jagung. I just kill my ex, not the best idea. Kill this girlfriend next, how I get here. I just kill my ex, I still love him though. Jagung, makan jagung susu keju, jasuke. Ada satu lagi lagu yang kalian harus kayak denger. Scott Street. Scott Street nih emang bener-bener kayak Gong Suju. Apaan Gong Suju? Jasuke kali. Di rumah lu aja kali itu Gong Suju. Gong Suju apaan sih?
Jasuke, jagung susu keju. Gong suju, jagung susu. Hah? Gong suju, jagung susu keju. Ini jangan lupa Jasuke, jagung Sasuke. Nggak, aku tim Jasuke daripada Gung Suju. Gung Suju apaan? Nggak pernah denger. Aku pengen tidur sampai jam 2. Habis itu mandi, habis itu jam 3 mau me time sebentar. Habis me time baru ada kegiatan. Jabar enak apa tuh? Jakarta Barat. Asal jangan jagung dan Barbie aja. Barbie apa? Barbecue. Oh, Jabar jagung bakar. Harusnya Jakar dong, jagung bakar. Silver apaan? Nggak tahu. Judul lagunya Scott Street. Kamu nggak turu? Oh, sedikit lagi. Kayak Jumatannya udah mulai deh guys. Jadi ada baiknya kita menyudahi showroom ini. Oke. Don't be stranger. Aku akan membacakan ranking live ranking. Oke, terima kasih Kak Novanta, terima kasih Kak Ashielop Q, terima kasih Kak Sasmita, terima kasih Kak Ananta, ada Kak Adel, terima kasih, ada Rafif. Jangan lupa video call ya semuanya. Ada Kak Alfian, ada Kak Diki, ada Kak Malvin, ada Kak Sharon, ada Kak Rian, dan yang pertama ada Kak Sigit. Kalian gak pada sholat Jumat guys? Kalau mau sholat Jumat? Ya udah, aku mau turu dulu, Oke? Bye. SS gitu aja. Aku mau turun.
Bye.